Oke, halo teman-teman. Lagi. Salam sehat. Kembali berjumpa dengan channel kami, ya. Jadi ini adalah cara terapi penderita stroke, ya. Terapi stroke kaki kiri dan tangan kiri. 2 tahun yang lalu, ini Pak Kasmadi ya, karyawan Bank BUMN di Kota Palopo. Beliau pada saat kena itu menjabat sebagai kepala unit, ya, dan kena pada saat sholat maghrib. Pada rakaat ketiga Pak ya, Iya. pada rakaat ketiga beliau tidak bisa Bangkit lagi. bangkit Berdiri. lagi, tidak bisa berdiri lagi untuk mengambil rakaat terakhirnya pada saat sholat maghrib. Kenanya bukan di masjid ya, di ruang kerja. Kenanya di ruang kerja. Oke. Ya, bagus. Oke. Nah. Jadi kena struknya di dalam ruangan kerja beliau ya, pada saat sholat maghrib. Dan kaki kiri dan tangan kiri ini sempat tidak bisa diangkat. Ada beberapa videonya di Facebook saya. Luar biasa ya, beliau bagaimana saya latih jalan, saya latih untuk berdiri. Ya alhamdulillah, sudah berapa bulan kembali masuk bekerja Pak ya? Sudah 1 tahun lebih. Sudah 1 tahun ya, lebih. Sudah 1 tahun lebih beliau bekerja ya, setelah diberikan cuti selama 1 tahun ya. Nah, jadi cara menangani penderita stroke itu untuk kaki ya. Untuk kaki penderita stroke, tekan di area sini ya. Nah, ini urat tendon yang di area paha bagian luar ya. Kemudian ini turun lagi, tekan seperti ini, turun lagi, tekan seperti ini ya. Kemudian lakukan penekanan seperti itu, kemudian gerakkan di ujung seperti ini ya. Di area lutut ya, di area lutut seperti ini, tekan-tekan ya. Karena ini ada urat tendon yang seolah-olah terkunci ketika orang stroke, makanya kaki sulit untuk digerakkan karena urat tendon sulit untuk mendapat perintah dari saraf. Nah, menggerak-gerakkan kaki seperti ini untuk melatih supaya tangan orang stroke itu tidak bengkok ke dalam. Tapi ini sudah berkurang Pak ya? Kurang. Sudah kurang. Kalau dulu masih sering bengkok ke dalam. Nah, untuk melatihnya ya, untuk melatih kaki orang stroke, dorong seperti ini ya. Dorong seperti ini keluar, kemudian tangan yang ini dari bawah tekan. Nah, tekan, menekan-nekan seperti ini ya. Pijat di bagian atasnya, kemudian simpul saraf yang paling penting yang tidak boleh terlewat. Nanti untuk orang yang belum bisa bergerak kakinya, cari di area sini ya. Cari di area sini, tekan ya. Di area sini pasti kesakitan sekali kalau orang yang belum bisa bergerak kakinya. Rata-rata di area sini ya, di area sekitar sini. Cari ada area yang kalau ditekan sangat sakit sekali. Bahkan beberapa kasus, ada beberapa video saya di YouTube itu luar biasa ya. Orang sampai kesakitan dan teriak-teriak. Oke, nah seperti ini ya. Tekan ke atas seperti ini, kemudian meremas-remas mulai dari atas, tekan di area sini. Nah, ini untuk kaki kiri yang stroke ya. Tekan seperti ini ya. Kemudian tarik seperti ini. Nah, tekan di area sini, ini kuncinya, kemudian di belakang sini ya, di area bawah mata kaki ya. Cari yang kalau ditekan ini jempol bisa bergerak-gerak seperti ini ya. Kenapa harus di sini? Karena pada saat orang stroke biasa sampai terlipat sendiri begini Pak ya. Iya. Nah, itu untuk menguatkan tendon yang ada di atas ini ya. Urat tendon yang ada yang mengarah ke jempol kaki. Nah, jadi saya tidak menggunakan istilah-istilah medis yang sulit ya, sulit untuk dimengerti. Jadi bahasa saya bahasa kampung. Video ini dibuat di Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Subscribe yang belum subscribe, yang sudah subscribe aktifkan loncengnya karena kami akan terus berbagi ilmu seputar stroke
dan saraf terjepit. Buat teman-teman yang orang kantoran yang merasa sakit pinggang bisa relaksasi pijat refleksi di pijat refleksi Kota Palopo. Kota Palopo. Kebanyakan duduk sehingga pegal-pegal di belakang punggung, kemudian di pundak. Selesai insya Allah kalau yang begitu-begitu ya. Karena ada begitu banyak keluhan-keluhan yang datang di tempat kami. Ada yang sakit di bagian punggung, ada yang sakit di bagian pundak. Ya alhamdulillah, ya banyak yang merasakan manfaatnya. Makanya karena banyak yang merasakan manfaatnya, itulah yang membuat saya terketuk untuk membuat channel di YouTube supaya makin banyak orang yang merasakan manfaatnya karena saya berbagi tutorial. Oke. Nah, tekan-tekan seperti itu untuk orang yang stroke ya. Tekan terus. Nah, pijat dari atas ke bawah seperti ini. Ya. Pijat refleksi sudah terbukti bisa membantu penderita stroke untuk beraktivitas kembali, untuk sehat. Ya walaupun tidak 100%, tapi alhamdulillah terbukti beliau sudah bekerja lebih dari 1 tahun. Nah ini beliau rutin, kadang sebulan sekali, kalau lupa kadang 2 bulan sekali. Ya, ini sudah ada sebulan lebih Pak ya? 3 minggu nih. 3 minggu lebih. Iya. Nah, hampir sebulan lah ya. Karena masing-masing sibuk. Masing-masing sibuk ya. Pijat juga sudah ramai pelanggannya. Nah, saya juga panggilan ke sana kemari ya. Bahkan ini ada mau panggilan lagi. Mudah-mudahan jadi yang ke Nias. Keluar pulau lagi. Keluar pulau, antar kota, antar provinsi. Ya, kalau tahun 2018 itu 2017, 2018 saya 15 hari di Palopo, 15 hari di Jakarta. Nah, makanya beliau sempat selalu saya tinggal pada saat masa terapinya. Lintas benua. Lintas insya Allah, insya Allah. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi, motivasi. Ya, menjadi bisa memberikan manfaat kepada orang lain, ya. Itu hal yang paling saya idam-idamkan. Ya, jadi tujuan saya untuk membuat channel YouTube, yaitu ingin bermanfaat untuk orang lain. Ya, Jadi, pesan saya kalau ada keluarga kena stroke, jangan panik. Ya, betul, jangan panik. Hubungi betul. pijat refleksi Kota Palopo. Solusinya. Insya Allah. Ya. Aman juga kombinasi dengan dokter. Ya betul, aman, boleh. Nah selama masa terapi di saya itu saya anjurkan untuk selalu berkonsultasi dengan dokter, terutama untuk memeriksakan tekanan darah, ya. Karena kita kan terbatas ya, tidak semua mesti diselesaikan dengan pijat refleksi, tidak. Ada beberapa penyakit yang memang ketika tukang pijat bilang ini bisa dipijat, ada batasan-batasannya. Contoh misalkan orang yang sudah kena infeksi di bagian anggota dalam tubuhnya itu tidak boleh dipijat sama sekali. Ya. Orang yang lagi mengalami menstruasi di hari pertama itu juga tidak boleh. Ya, jadi harus berhati-hati. Teman-teman yang mau belajar pijat harus paham itu semua. Nah, orang keseleo kadang kalau bengkak di area sini jangan dipijat di situ karena bisa mengakibatkan pembuluh darah dan jaringan yang lagi meradang itu bisa rusak. Nah, jadi tidak boleh dipijit kalau bagian yang bengkak. Orang asam urat misalkan bengkak di kaki terus mau dihantam dipijit nggak boleh juga ya. Pijit di area yang tidak bengkak. Ada tutorialnya di video ini ya. Oke. Nah, ini sudah lumayan Pak. Coba kasih goyang jempolnya Pak. Ya bagus. Ke atas. Nah bagus. Nah sering-sering digoyang ke atas begitu Pak. Tapi sudah bisa main laptop sedikit-sedikit Pak ya? Sudah ya? Alhamdulillah. Yang ini sering tekan. Sering tegang kelingking ya? Iya. Nah ini kondisinya Bapak ini tangan belum terlalu sempurna ya, tetapi besarnya sudah seimbang. Dan Alhamdulillah sudah bisa bergerak ke atas ke bawah. Dulunya kecil. Dulu ini kecil, kaki kecil, tangan mengecil. Nah, Karena saluran
aliran darahnya kurang lancar. Terus sarafnya masih tertekan, ya. Alhamdulillah nanti ditangani sama refleksi MM. Ya. Alhamdulillah. Ya, jadi yang belum kenal mungkin, nama saya Muhammad Mukmin. Saya penyahat tradisional yang ada di Kota Palopo, Sulawesi Selatan, berizin dari Dinas Kesehatan untuk membuka praktik penyehat tradisional. Jadi alhamdulillah kami juga bersertifikat untuk akupresurnya. Kemudian juga kami tergabung dalam asosiasi pemijat penyehat seluruh Indonesia. Resmi kok. Ya, jadi bukan abal-abal ya. Nah, jadi kemarin sempat ada beberapa orang yang bertanya metode apa yang digunakan, metode pijat refleksi dan totok simpul saraf. Ya, saya kasih bergerak lagi sedikit lututnya pelan-pelan Pak, supaya gampang diangkat. Oke, teman-teman yang belum subscribe dulu biar sama-sama sehat. Ada mungkin pertanyaan? Ya, kalau ada pertanyaan tulis di kolom komentar ya. Nanti saya Nanti kami sama jawab. Pak Mukmin Nah, bisa membantu untuk memberikan solusi. Saya pasiennya mengatasi masalah, tambah masalah. slogan salah satu perusahaan BUMN. Nah, kalau pijat refleksi untuk Kota Palopo, solusi sehat alami tanpa obat. Solusi kesehatan, solusi sehat alami tanpa pakai obat. Saya bertanya Pak Mukmin, kalau orang masuk ke Palopo, apa kalau dicari di Google Maps? Oke, bisa langsung muncul. Muncul ya. Ya, kalau mau Ya, cari pijat tidak. refleksi, biar orang Jakarta Pak. Ya, Kalau ketik di Google Map pijat refleksi MM Kota Palopo, muncul. pasti muncul. Jadi Ya. bisa naik Jadi- pesawat, diikuti Google Map-nya boleh, pasti ketemu. Keluarga pasien Ya. yang ingin mencari alamatnya bisa dicari di Google Maps. Ya, cari pijat refleksi MM Kota Palopo. Insya Allah pasti ketemu. Biar dari Amerika mau ke sini boleh, pasti ketemu. Seandainya dekat Pak Donald Trump itu biar biar daya tahan tubuhnya meningkat, pijat refleksi bagusnya. Ya. Mungkin ada yang bertanya, Ya. selama musim pandemi corona, apakah pijat MM melayani Buka. juga? Ya, tetap buka karena kami pijat refleksi seperti kemarin kata Pak Wakil Wali Kota di video ini ya. Dia bilang bahwa pijat refleksi bisa meningkatkan imunitas. Kalau tempat pijatnya sana masih tetap Buka. menjalani protokol kesehatan. Ya, betul, pakai masker. Pakai masker, Ya, ini pakai tangan. masker ya. Nah, walaupun belum dipakai karena ini steril, insya Allah ya. Mudah-mudahan kita semua terlindung dari penyakit yang berbahaya. Jadi menurut dokter Menteri Kesehatan, yang pakai masker hanya orang sakit. Oke, teman-teman yang nonton video ini ya sambil santai saja. Ya, seruput dulu kopinya kalau sedang ngopi. Saya sambil pijat juga. Oke.